Apakah ayah bunda pernah menilai karakter pada diri ayah bunda sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya? Semoga ayah bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Emi Lestari, biasa dipanggil Ibu Emi. Saya fasilitator kelas pengasuhan dari Kelurahan Tandang, Kota Semarang. Kita jumpa lagi dalam kelas pengasuhan melalui video online ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang menghargai diri sendiri. Bagaimana caranya ya? Sebelum kita membahas apa itu menghargai diri sendiri, kita akan mengawali pertemuan kali ini dengan doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Baik ayah bunda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, adakah ayah bunda yang masih ingat video sebelumnya membahas tentang apa ya? Ya, betul ayah bunda. Video sebelum ini kita membahas tentang mengontrol perasaan dominan. Adakah yang masih ingat pesan kunci dalam mengontrol perasaan dominan? Ya, ayah bunda, pesan kunci dalam mengontrol perasaan adalah perasaan tidak dapat mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol perasaan kita. Kita berhak mendapatkan perasaan negatif ketika kita mengalami kejadian yang berat. Namun, kita harus memiliki kemampuan untuk mengontrol atau mengendalikan perasaan tersebut. Kita adalah pemilik perasaan kita, bukan orang lain. Mengontrol perasaan negatif dilakukan oleh pikiran kita, bukan orang lain. Baik ayah bunda, pada video kali ini kita akan membahas tentang menghargai diri sendiri. Sebelumnya, apakah ayah bunda pernah menilai karakter pada diri ayah bunda sendiri? Apakah ayah bunda mengalami kesulitan untuk memberikan karakter positif pada diri kita sendiri? Mengapa demikian? Seringkali kita mengalami kesulitan atau enggan untuk memuji diri kita atau mengapresiasi diri kita dengan memberikan karakter positif. Kenapa demikian? Karena kita takut dinilai sombong jika kita menyampaikan karakter positif yang kita punya, atau kita selama ini selalu menilai diri kita penuh dengan kekurangan. Apakah ayah bunda masih ingat tentang definisi kesehatan mental? Salah satunya adalah memiliki penilaian diri yang realistis atau masuk akal, dan mengakui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Memberikan apresiasi atau mengakui karakter positif tentang diri sendiri merupakan salah satu cara kita menghargai diri kita sendiri menjadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan menciptakan kita secara lengkap, dalam arti sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, jika kita selama ini hanya berfokus atau menonjolkan kekurangan diri, bukankah itu sama saja berarti kita tidak menghargai ciptaan Tuhan yang paling sempurna? Makhluk yang paling sempurna dibanding ciptaan Tuhan yang lain, tapi kita nilai penuh dengan kekurangan. Apakah itu adil ayah bunda? Jadi, agar kita bisa adil dalam menerima hasil karya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Iya, betul, yaitu dengan mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada diri kita, baik itu kekurangan atau kelebihan kita. Jikapun hari ini kita merasa tidak memiliki kelebihan apapun, saatnya ayah bunda untuk memikirkan dan mengeksplorasi diri. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mempelajari diri sendiri. Seringkali kita merasa tidak dihargai orang lain yang kemudian membuat pikiran kita dipenuhi penilaian dan perasaan negatif tentang diri kita. Padahal
untuk bisa dihargai oleh orang lain harus dimulai dengan menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Percaya pada diri sendiri, baru kemudian kita akan dihargai oleh orang lain. Mengapa kita harus menghargai diri sendiri dahulu agar dihargai oleh orang lain? Karena ketika kita menghargai diri sendiri dan percaya pada diri sendiri, kita akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tahu apa yang ingin kita capai atau diinginkan, dan karakteristik pribadi tersebut yang dilihat oleh orang lain. Sebaiknya, jika kita tidak menghargai diri sendiri dan tidak percaya diri, tanpa sadar kita akan menunjukkan perilaku yang tergantung pada kemauan orang lain, peragu, takut-takut, bingung, dan perilaku negatif yang lain. Karakter pribadi tersebut yang dilihat oleh orang lain, yang kemudian membuat orang lain meremehkan ayah dan bunda. Nah, ayah bunda, saya mau bertanya, ini gambar apa ya? Barang tersebut kita gunakan untuk apa ya ayah bunda? Iya betul, untuk mengaca wajah kita, diri kita, dan penampilan kita. Nah ayah bunda, sebutkan 5 sifat baik atau karakter baik yang dimiliki oleh ayah bunda. Bagaimana perasaan ayah bunda setelah menulis 5 sifat atau karakter pada diri ayah bunda sendiri? Apakah ada yang mengalami kesulitan atau bahkan tidak tahu sifat baik kita? Seperti apa ya? Sifat baik saya apa ya? Nah, beberapa mengalami kesulitan karena belum terbiasa atau belum tahu apa yang menjadi kelebihan kita. Nah, mulai hari ini kita harus membiasakan diri untuk memberikan penilaian positif tentang diri sendiri dan terus berusaha mencari apa kelebihan kita. Jika merasa belum menemukannya, ingat bahwa Tuhan menciptakan kita bukan untuk suatu kesia-siaan. Jadi, pasti ada satu atau bahkan lebih yang menjadi kekuatan atau kelebihan kita dibandingkan yang lain. Lalu, ayah bunda, mengapa kita perlu mengakui hal positif pada diri kita? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita harus menghargai diri sendiri dahulu sebelum meminta orang lain menghargai kita. Dan menghargai diri sendiri adalah bentuk mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik ayah bunda, selanjutnya saya akan menunjukkan suatu gambar. Silahkan ayah bunda menceritakan apa yang terbesit dalam pikiran ayah bunda saat melihat gambar yang saya tunjukkan. Baik ayah bunda, apa yang ayah bunda pikirkan tentang gambar tadi? Ya, betul sekali. Gambar tadi adalah seorang perempuan sedang bercermin di depan kaca dan memandangi wajahnya, dan mungkin sedang memikirkan, siapa aku? Mungkin juga memikirkan, apa kelebihanku? Nah ayah bunda, setelah kita melihat gambar tersebut, mari kita menggali lebih dalam mengenai penghargaan diri. Saya akan memberikan pertanyaan sebagai pertanyaan yang kedua, yaitu ayah bunda bisa menuliskan 3 hal yang paling disukai dan 3 hal yang tidak disukai. Contohnya, seperti yang paling disukai, saya pintar memasak. Anak-anak sangat menyukai masakan saya. Ketika aku memasak untuk keluargaku, aku merasa bahagia. Dan yang tidak disukai, aku hanya tamatan SMP, sehingga aku tidak memiliki pekerjaan yang baik. Aku tidak suka bertemu iparku karena aku merasa malu. Aku hanya lulusan SMP, sedangkan dia sarjana. Sekarang, saya ingin mengajak ayah bunda untuk melihat kembali 3 hal yang tidak disukai ayah bunda. Coba kita pikirkan kembali
apakah yang ayah bunda tulis tadi adalah suatu hal yang memang ayah bunda pikirkan, atau itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh orang lain terhadap diri kita selama bertahun-tahun ini? Coba kita renungkan kembali apa yang ayah bunda tulis. Jika memang situasi itu yang ayah bunda pikirkan, sekarang coba kita lihat apa yang ayah bunda tidak sukai dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang positif yang berlandaskan pada penghargaan terhadap diri sendirinya atau hal yang kita sukai tentang diri kita. Misalnya, saya hanya lulusan SMP, bukan berarti kita tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Banyak hal baik yang telah kulakukan untuk keluargaku dan masyarakat. Bagaimana ayah bunda? Mari kita mencoba mengubah cara pandang kita sebagai hal yang tidak kita sukai menjadi suatu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Baik, sekarang adakah yang merasa bahwa sesuatu yang tidak disukai dari diri kita peroleh dari ungkapan orang lain terhadap diri kita? Jika situasinya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Penilaian atau ucapan orang lain tentang diri kita bisa kita gunakan sebagai bahan refleksi diri, namun tidak menentukan siapa diri kita. Kita yang paling tahu tentang diri kita, dan sangatlah wajar jika hidup kita tidak sempurna, karena selama di dunia tidak akan pernah ada orang yang memiliki kehidupan yang sempurna. Yang terpenting bukan mencari kesempurnaan, tapi bagaimana kita menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Jika kita menyukai diri kita sendiri dan merasa kita dapat melakukan hal-hal dengan baik, maka kita memiliki nilai diri yang sehat. Jika kita tidak menyukai diri kita sendiri dan merasa tidak dapat melakukan banyak hal dengan baik, maka kita bisa kehilangan nilai diri. Orang yang menghargai diri sendiri akan lebih sukses, bahagia, dan memiliki hubungan dengan orang lain lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang menghargai diri mereka. Orang dengan penghargaan terhadap diri yang rendah akan selalu berjuang menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Mereka merasa tidak pernah cukup dan sering merasa sedih. Jadi, menghargai diri itu penting jika kita ingin hidup bahagia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penghargaan untuk diri kita? Untuk meningkatkan penghargaan terhadap diri kita, kuncinya sama dengan saat kita mengontrol perasaan negatif, yaitu kuncinya pada pikiran kita. Kita harus berpikiran positif tentang diri kita dan percaya pada diri kita. Baik ayah bunda, video kali ini telah selesai. Saya akan merangkum pembahasan pada video kali ini. Setiap orang diciptakan Tuhan dalam satu paket kelebihan dan kekurangan. Mengakui kelebihan adalah bentuk penghargaan diri sekaligus bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, percuma berfokus pada kelemahan atau kenyataan yang tidak kita sukai tentang diri sendiri. Fokus pada kelebihan kita untuk memberikan manfaat pada orang lain. Nah, ayah bunda, jangan lupa untuk menjawab 2 pertanyaan saya yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama, ayah bunda menuliskan 5 karakter yang dimiliki, dan yang kedua, silahkan ayah bunda menuliskan 3 sifat yang disukai dan 3 sifat yang tidak disukai oleh ayah bunda. Jawabannya seperti biasa ya ayah bunda, ditulis di kertas lalu difoto dan dikirimkan ke grup WA masing-masing di setiap kelasnya. Ayah bunda, semoga video yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Pesan saya hari ini, ayah bunda tetap menjaga kesehatan,
Tetap semangat, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.